di kantor pun juga udah ada simpang siur kabarnya gitu, jadi udah nothing tulus aja. Jadi aku emang udah nggak kaget, tapi juga apa ya namanya, udah siap kali ya kalau misalnya yang membela siapa kayaknya sih netral kali ya, bisa dibilang netral aja gitu. Jadi kalau yang merasa korban dalam tanda kutip bisa speak up sih, dan semoga sih mungkin publik bisa mendukung itu gitu. Semuanya, kenalin aku Sasa. Jadi di podcast kali ini aku bakal ngebahas tentang layoff atau PHK yang belakangan ini lagi ramai dibicarakan. Jadi di sini aku udah kedatangan kakak narasumber. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa? Halo, namaku Ikri Widya, biasa dipanggil Ikri. Oke, kakak apa kabar belakangan ini, gimana? Baik, sehat-sehat. Kamu juga apa kabar? Oh iya, aku juga baik. Jadi kita langsung aja ya dari pertanyaan pertama. Jadi boleh cerita dikit gak sih Kak, kakak dulu itu kerja di mana dan kakak itu job desk-nya apa dulu? Oke. Aku sebelumnya adalah seorang sports presenter jurnalis di perusahaan. Mungkin kalau perusahaannya aku nggak bisa ngasih tahu detail ya, tapi yang jelas di industri media industri, khususnya di media online. Gitu. Oke. Dulu pas kakak dapat kabar soal PHK itu tuh, reaksi kakak itu gimana sih Kak? Terutama pas dapat kabar soal PHK. Oke. Kalau reaksi pertama sih sebenarnya kaget nggak kaget juga, dan udah siap nggak siap juga, karena memang yang kita tahu semua kan media industri memang lagi struggling ya belakangan ini, beberapa tahun ini khususnya. Jadi emang udah di kantor pun juga udah ada simpang siur kabarnya gitu, jadi udah nothing tulus aja. Jadi aku emang udah nggak kaget, tapi juga apa ya namanya, udah siap kali ya, karena memang udah tahu juga sih akan itu adalah salah satu resikonya juga gitu sebagai karyawan gitu. Kayak gitu sih. Jadi kakak udah ada ekspektasi untuk gak berharap banyak juga ya kan? Jadi alasannya waktu itu emang make sense ya Kak untuk kakak terima layoff? Oke, pada saat itu ya. Pada saat itu. Kalau untuk alasannya sendiri dari perusahaan sih memang kalau di aku pribadi sih cukup make sense ya. Maksudnya cukup bisa diterima, karena aku juga udah tahu keadaan media juga pada saat itu, dan juga mungkin saat ini juga masih banyak pengurangan karyawan gitu. Jadi aku pun ya tidak menjadi sesuatu yang lebar banget atau gimana banget gitu sih pada saat itu. Jadi setelah kakak keluar dari pekerjaan tersebut, kakak kayak bingung atau ngerasa jadinya gue harus ngapain lagi gitu sekarang itu, apa gimana Kak mikirnya? Pada saat itu sih karena awalnya kan memang udah mempersiapkan mental juga, udah tahu kabar ini nggak yang tiba-tiba juga kan di layoff gitu. Jadi emang udah sebenarnya belum kepikiran sih mau ngapain setelah itu gitu. Pada saat itu ya. Jadi pas memang kebetulan sudah pas dikasih tahu, aku juga yang tadi aku bilang aku udah nothing tulus juga, karena tahu kondisinya bagaimana perusahaan gitu. Jadi untuk bingung sih mungkin di awal enggak ya, karena mungkin pada saat itu aku udah lama juga, udah sekitar aku udah di perusahaan tersebut udah dari tahun 2016. Jadi kemarin tahun 2024 kena layoff-nya akhir tahun kemarin. Jadi pada saat itu sih mikirnya ya udah mungkin mau ngambil time off dulu kali ya gitu. Maksudnya nggak mau buru-buru juga, nggak buru-buru mau cari kerja, karena again ya aku sendiri kebetulan tidak ada tanggungan atau gimana gitu ya. Jadi dan untungnya pun juga pada saat PHK tersebut aku mendapatkan hak-hak aku, semua hak-hak aku yang dari kantor sebelumnya itu aku mendapatkannya, untungnya gitu. Jadi sambil pelan-pelan
mencoba planning apalagi, cari ini dulu, nafas dulu gitu ya, istilahnya nafas dulu, terus sempat traveling juga, jadi aku bener-bener ngisi hobi juga gitu. Jadi baru sekitar 2-3 bulan belakangan ini sih baru akhirnya mencoba untuk kembali lagi aktif untuk mencari pekerjaan kayak gitu, pekerjaan tetap gitu ya, karena sebelumnya untuk mengisi waktu luang pun aku juga kadang-kadang ada freelance job MC atau job voice over gitu, jadi masih ada kegiatan tapi ada kangennya juga kali ya untuk beraktivitas seperti sebelumnya, jadi sekarang udah mulai giat lagi untuk mencari pekerjaan gitu. Oke. Jadi kakak nggak ngerasa kayak stres gitu ya, jadi kakak ambil take the time dulu untuk oke lah, bisa kakak bisa traveling ya kan, karena kan dari sana juga untungnya kakak bisa dapat ada pesangon yang masuk ya kak. Itu sih untungnya itu, jadi mungkin dari situ juga belajar kali ya, belajar juga kayak mengatur finansial juga, jadi karena kan sekarang udah nggak ada nih penghasilan tetap gitu kan pada saat itu gitu, jadi benar-benar memang harus dipikirin juga gitu, maksudnya aku pun juga traveling atau jalan-jalan itu atau melakukan hobiku juga ada kalkulasinya sendiri lah gitu kan, karena aku tahu juga sekarang udah nggak ada pemasukan tetap lagi nih gitu pada saat itu kan, jadi ya udah sekalian tadi mengulang rencana planningnya lagi mau ngapain ke depan, jadi sambil mengisi waktu luang kayak gitu. Jadi kakak walaupun traveling ngambil jeda dulu, tapi kakak tetap ya mikirin untuk kedepannya itu bakal itu gimana gitu ya. Itu ya, karena maksudnya dalam satu sisi pun juga aku nggak di PHK juga, kalau tadi kamu bilang stres atau apa sih sebenarnya ya untungnya nggak ada sih gitu, stres atau biasanya kan kalau stres atau ke mental tuh sebenarnya nggak terlalu gimana banget sih, karena again aku juga tahu aku di layoff atau di PHK itu kan karena memang keadaan kantor gitu loh, maksudnya bukan karena kesalahan aku atau sesuatu yang aku perbuat gitu ya, buat salah atau gimana gitu, jadinya untuk merasa malu atau stres kayak gitu sih nggak ada sih untungnya kayak gitu. Iya, oke. Jadi setelah kakak di PHK, kakak lalu habis itu kakak travel, itu butuh waktu berapa lama kakak untuk dapat pekerjaan yang baru? Atau kakak sekarang ini masih mencari ya? Iya, masih mencari. Iya. Kalau memang di awal-awal memang aku bilang aku mau ini dulu, mau jeda dulu gitu. Itu sekitar karena aku di layoff itu bulan Oktober tuh udah benar-benar nggak ada pekerjaan, itu bulan Oktober, terus jadi akhir tahun tuh benar-benar kayak nafas dulu, terus travelingnya juga nggak yang jauh-jauh juga gitu, jadi kayak benar-benar ngisi waktu luang aja dan kayak emang akhirnya punya banyak waktu nih gitu kan, terus dan untuk mencari pekerjaan yang fokus lagi untuk mencari pekerjaan ini ya 2-3 bulan ke belakang sih gitu, karena memang itu dia tadi udah kayak mau ngapain lagi ya gitu, karena kayak kangen aja sama rutinitas sebelumnya gitu kan, ke lapangan, karena aku sebagai sports presenter jurnalis kan kangen juga nih kayak ketemu orang gitu kan, kayak atau enggak di studio atau segala macam gitu, jadi kayak benar-benar pengen ada pekerjaan lagi gitu, tapi untuk harus di media lagi atau harus menjadi presenter lagi tuh masih belum tahu sih, maksudnya nanti sedapatnya aja gitu kan kerjaannya apa, dan kalau emang cocok ya kenapa enggak gitu. Jadi sekarang masih mencari. Gitu, jadi kakak open untuk semua job, jadi nggak cuman sebagai narasumber juga buat nantinya. Jadi kakak mencari job desk yang lain ya, nggak cuman jadi presenter doang. Nggak yang tidak harus persis sama seperti pekerjaan sebelumnya gitu. Yang penting masih ada satu masih satu lingkup lah satu gitu. Lingkup lah ya, mungkin nggak jauh-jauh lah kalau misalnya belok pun gitu, misalnya tetap di media massa gitu ya kak. Nah kalau untuk di media masih belum tahu sih sebenarnya, tapi yang jelas sih yang penting nggak jauh-jauh lah gitu dari komunikasi, dari yang berhubungan dengan dengan yang media gitu. Oke, jadi seperti yang kita tahu, media ini kan banyak ya kak ngeberitain tentang ini. Iya. Nah, kalau boleh jujur,
menurut Kak Ikri itu media selama ini ngangkat isu itu lebih ngedukung siapa sih? Pekerja, perusahaan, atau publik secara umum? Kalau soal media, berarti media memberitakan soal PHK ini ya. Itu sebenarnya kan udah banyak juga sih diberitakan, karena mungkin salah satu ya mungkin mereka pun juga merasakan gitu kan. Dan kalau dibilang berpihak ke siapa, aku nggak bisa bilang gimana banget ya, karena memang mungkin mereka pun juga tidak mungkin memberitakan gitu keadaan perusahaan atau secara keseluruhan gitu ya, bagaimana sekarang di Indonesia gitu perusahaan-perusahaan swasta bagaimana. Itu mungkin kita gampang kita temui gitu di pemberitaannya gitu di media-media massa. Cuman kalau untuk berpihaknya sih, kalau aku pribadi sih melihat kayaknya kalau memang ada yang ditutupi dari pemberitaan tersebut, mungkin ya dimaklumi juga ya, karena mungkin perusahaan tersebut atau media tersebut juga ada yang tidak bisa diungkapkan atau disampaikan ke media, ke publik gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya pemberitaan sih karena udah banyak juga, dan kita juga gampang lah kita kalau misalnya kalau kita merasa misalnya dikecewakan gitu ya dengan perusahaannya, kan juga gampang tuh speak up di media gitu. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalnya yang membela siapa kayaknya sih netral kali ya, bisa dibilang netral aja. Oh iya, jadi aku sempat lihat ada video yang viral di mana ada presenter yang lagi nangis-nangis ya Kak di media tersebut. Menurut Kakak momen kayak gitu nunjukin apa sih soal kondisi mereka? Apa itu cuma soal emosi personal atau emang ada masalah yang lebih besar dari presenter tersebut atau gimana sih? Ya aku juga sempat lihat sih itu, karena kan itu juga sempat rame ya di media sosial terutama. Kalau menurut aku sih itu mungkin ya bentuk emosi aja sih, maksudnya meluapkan emosi gitu. Dan itu wajar banget sih, karena mungkin benar-benar kita kan juga nggak tahu mungkin keadaannya. Aku nggak bisa berbicara mewakilkan beliau gitu, cuman kalau menurut aku sih itu hal yang wajar sih. Mungkin entah itu dia sedih karena mungkin kehilangan timnya, atau mungkin dia tadi kehilangan pekerjaan atau bagaimana. Jadi tapi kalau menurut aku sih itu ya wajar aja sih, karena mungkin memang keadaannya seperti itu sih sebenarnya, cuman yang lain nggak di depan kamera aja gitu. Maksudnya yang lain nangis-nangisannya di belakang kamera gitu. Jadi, tapi pada saat itu mungkin kebetulan dia yang ada di depan kamera dan merasakan hal tersebut aja gitu. Jadi ya macam-macam sih, cuman kalau menurut aku sih itu wajar aja. Emosi aja. Ke bawah suasana ya. Emosi aja mungkin sedih karena itu dia tadi pergi sama temen-temennya atau bagaimana sih gitu. Jadi kan sekarang kita lagi hidup di era yang media lebih bebas ya Kak. Tapi menurut Kak Ikri kebebasan itu udah benar-benar dipakai belum sih buat nyuarain kelompok yang rentan kayak korban PHK di situ? Iya, memang udah bebas banget sih, karena kan sekarang apalagi dengan media sosial ya kan, jadi orang siapapun dengan kamera gitu ya, handphone atau kamera digital yang lain gitu udah bisa upload apapun gitu kan. Kalau menurut aku sih kalau hal-hal seperti itu memang sudah cukup. Dengan sosial media tuh gampang banget sebenarnya kalau misalnya kita ingin menyuarakan sesuatu gitu. Tapi kalau untuk berpihak atau enggak, ya tadi aku bilang kayaknya cukup juga berpihak. Tapi kalau gampang kan ya, kalau misalnya kita merasa nggak adil atau apa, kita tinggal speak up aja di sosial media, rame gitu kan, viral gitu. Tapi kalau misalnya aku pribadi gitu ya, karena aku di layoff-nya pun juga merasa kayak ya itu memang konsekuensi aja gitu sebagai seorang karyawan. Jadi kalau dari aku pribadi sih tidak merasakan yang bagaimana banget. Jadi tidak perlu speak up di sosial media gitu kalau aku pribadi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain yang tidak merasakan, yang tidak seberuntung aku gitu ya, mungkin aku bisa bilang kayak gitu, ya itu hak mereka sih untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan gitu kan. Jadi tapi semoga sih semuanya berpihak ke korban ya gitu, maksudnya ke korban ya dalam tanda kutip gitu, karena kita juga
Karena untuk sulit juga sih kalau untuk perusahaan swasta itu kan mungkin ada ada peraturan atau mungkin yang beda-beda kan tiap perusahaan itu kan gitu. Jadi mungkin kalau menurut aku di perusahaan aku yang di sebelumnya adalah aku cukup adil gitu ya, cukup mungkin yang lain yang tidak seberuntung aku mungkin tidak merasakan hal yang kayak aku gitu. Jadi balik lagi dengan adanya media sosial yang tadi kamu bilang bukan media sosial, media keseluruhan udah bebas menyuarakan gitu. Jadi kalau yang merasa korban dalam tanda kutip bisa speak up sih, dan semoga sih mungkin publik bisa mendukung itu gitu. Maksudnya karena kita juga tahu ya dengan perubahan peraturan pemerintah pun soal ketenaga kerjaan kan juga berubah-berubah. Mungkin juga kurang banyak sedikit orang tahu gitu ya soal itu gitu. Tapi mungkin kalau menurut aku sih dari pemerintah sendiri mungkin bisa banyak disosialisasikan lagi sih soal kalau misalnya tiba-tiba mungkin nanti peraturannya beda, ketenaga kerjaannya beda, terus kita nggak tahu gitu karena mungkin kita kurang melihat, kurang dipublikasikan gitu kan, jadi kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin dengan adanya teman-teman dan mungkin yang paham juga soal itu bisa speak up di media kan, di media sosial terutama, itu kan lebih baik gitu. Yang penting tahu sumber-sumbernya aja sih, tahu tuh apa yang sumber-sumbernya yang benar dan yang legit itu pasti akan publik akan mendukung sih. Oh gitu, oke. Jadi setelah ngerasain jadi korban PHK itu sendiri, pandangan Kak Ikri tentang dunia media itu tuh berubah gak sih? Kayak misalnya sekarang lebih skeptis atau lebih realistis gitu? Atau justru ada harapan baru gitu dari ekspektasi tersebut? Oke, ini menyangkut soal karena PHK ini ya di media, apalagi di perusahaan media. Kalau menurut aku sih media memang naik turun ya, karena kan semuanya itu kan media berpengaruh dengan pergantian zaman gitu kan. Maksudnya dalam arti dulu tuh kayak zaman mungkin 20 tahun yang lalu gitu, media tuh kita cuma bisa lihat berita tuh misalnya di TV atau di koran atau misalnya denger di radio gitu kan. Terus makin lama teknologi makin maju, itu ditinggalin gitu, maksudnya koran, majalah tuh udah nggak ada, TV pun juga sekarang mungkin udah berkurang beritanya gitu kan, soal berita-berita, radio pun juga apalagi gitu kan. Jadi sebenarnya ada, karena kan kalau menurut aku media-media apalagi ya media besar ya, perusahaan besar itu pasti akan mengikuti zaman gitu, maksudnya dalam artian mungkin akan ditinggalin yang konvensional, mungkin akan beralih ke kayak online atau misalnya sekarang kita udah streaming apa banyak kan semua media berita kan kita udah bisa gampang lah dapetin gitu kan. Itu salah satunya bisa diambil positifnya juga sih gitu, karena orang akan lebih mudah dengan mendapatkan informasi atau berita gitu. Tapi ya harus balik lagi, yang khawatirnya sih kalau aku karena juga berkembangnya media sosial, jadi orang semakin banyak, sebenarnya orang semakin banyak tahu tuh malah juga semakin juga bahaya sih gitu, karena maksudnya cuman tahu aja tapi nggak tahu bener atau enggak. Nah itu kan masalah tuh. Sedangkan kalau misalnya yang media-media besar yang memang media yang legit gitu ya, yang emang dia namanya besar, itu kan mereka ada kode etik, ada ada peraturan-peraturan gitu kan, dan harus benar-benar ada benar-benar harus tahu nih sumbernya segala macam gitu kan. Sedangkan kan kalau misalnya di media sosial lainnya kita mau upload, orang biasa mau upload gitu kan, itu tapi kan nggak ada tanggung jawabnya gitu kan, nggak ada pertanggung jawabannya gitu, cuma mereka main upload aja gitu, kayak ini berita bakal rame gitu, upload aja gitu, terus nggak tahu tapi benar apa enggak gitu kan, itu juga bahaya gitu. Jadi ada, kalau tadi dibilang ke depannya ngelihatnya ada masa depan cerah gitu ya di media itu ya ada gitu, tapi ada juga yang tadi aku bilang dengan semakin banyak, jadi orang dari kita pribadi sih, dari yang konsumennya sendiri bagaimana milih-milih berita atau media yang benar, yang emang harus dipercaya atau enggak kayak gitu. Akhir nih, kakak ada nggak sih pesan-pesan gitu buat disampaikan ke teman-teman yang kena PHK juga seperti kakak? Oke. Iya, emang belakangan ini kan juga lagi banyak lagi ya yang PHK masih berjalan, sepertinya banyak banget perusahaan swasta yang mengalami PHK gitu.
Kalau menurut aku sih pesannya ya tetap semangat aja, tetap semangat karena aku yakin pasti akan ada opportunity yang lebih baik, yang lebih besar lagi ke depannya gitu. Jadi semoga teman-teman semua bisa melewati, bisa sabar, terus yakin pasti akan dapat yang lebih baik ke depannya gitu. Dan semoga akan cepat mendapatkan pekerjaan. Iya, Amin. benar. Amin Gitu. ya. Oke, jadi sekian bincang-bincang kali ini. Terima kasih untuk Kak Ikri datang di Sama-sama, podcast kita. sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman.